Orang ditegur itu bisa oleh siapapun. Ya. Dan itu yang membuat gue sebagai manajer dan Ferdi sebagai bokapnya bilang ke Aga gitu kan, sebelum ini kita mediasi dengan pihak keluarganya, kita tanya dulu sama Renaga karena udah pasti apa yang dia inginkan kita akan support gitu kan. Kita tanya, Aga gimana? Ya Om agak salah Om, Aga akuin agak salah, Aga ingin berubah. Oke, Aga maunya gimana? Mau lanjut apa mau pisah? Aga mau lanjut, mau mempertahankan ini, Aga coba. Akhirnya gue coba mediasi dengan pihak keluarga dan lawyernya, dan alhamdulillah dari sana pun permintaannya seperti itu gitu. Karena pihak keluarga Renaga itu sayang sama Renaga gitu. Iya, tapi alhamdulillah dua-duanya punya kebesaran hati. Berarti Aga hebatnya apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki tuh ibaratnya laki-laki ya, namanya laki-laki ya, tapi dan tanggung satu jawab lagi yang bikin kita bangga adalah setiap keluarga punya problem lah ya. Bagus. Tapi artinya gue bilang sama Renaga, ini tandanya Allah sayang sama lu. Iya. Karena apa? Dengan umur lu baru 23, lu udah dapat teguran dari Allah. Artinya Allah sayang sama lu gitu kan. Artinya kita nggak tahu ke depan itu bagaimana, tapi di sini lu disadarkan. Kurun waktu 4 hari dia bisa Hebat loh. Dia, dan gue nggak tahu dia nangis apa nggak, pasti kata cerita sih ada. Ini juga cerita ini juga terlihat kok dia bergetar banget. Jadi dia akan dan gue paling tahu siapa Renaga, mungkin Raffi juga tahu sifat 7 anak Ferdi itu. Renaga yang paling hitsnya dalam hal apa gitu kan, berantem lah apalah, sebogor tuh orang tahu lah, zaman SMA pun Ferdi bolak-balik kemana-mana. Sebogor tahu, dengar Om. Ya, di sekolah pun dia berantem. Ferdi berapa kali dipanggil guru ke sekolah tuh karena dia berantem gitu. Nah itu, tapi yang bikin kagum tuh adalah orang semua tidak percaya kalau Renaga bisa bertanggung jawab. Terbalik dengan sifatnya keseharian gitu. Iya. Dan gua pun sebenarnya sama Ferdi bersyukur dengan adanya case seperti ini, memudahkan kita untuk nge-treat dia. Iya. Ya betul, kan masih disayang sama Allah. Ditegurnya cuma istilahnya segitu aja dan langsung sadar loh. Tidak ada ini kan proses pendewasaan banget buat Aga pasti. Aga langsung bisa aware yang namanya tanggung jawab, kedewasaan, dan sebagai Aga laki-laki nih ya, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, ini pasti akan merubah Aga menjadi jauh lebih dewasa. Iya. Keren kan? Enggak, pas ketemu anak pertama kali gimana itu rasanya? Seneng banget. Bertemu lagi maksudnya? Iya, bertemu lagi, terus habis itu emang sebenarnya kan kalau bayi, waktu awal-awal masih bayi itu susah banget kan untuk nempel sama Aga. Akhirnya pas yang kemarin ulang tahunnya itu kan baru ketemu lagi tuh. Itu aku seneng banget, dia udah bisa ngomong, terus dia bisa ngitung, dia ketawa-ketawa, ada ketemu ngajak main, itu tuh aku seneng banget, sumpah. Malah sampai kayak nyesel jujur ya, nyesel kayak kemana aja gue waktu itu. Tumbuh kembangnya nggak ngikutin. Di saat harusnya gue juga ikut ngajarin dia berhitung, cara ngomong, malah agak nggak ada. Manggilnya apa? Papa. Oh bukan Om? Bukan. Kalau Om transfer dong nanti. Om transfer. Oh gitu. Ya itulah ya. Apapun kehidupan kita tuh nggak bisa mulus, pasti ada aja. Iya. Tapi alhamdulillah disyukuri teguran-teguran itu membuat lebih baik lagi. Ntar juga kan jadi contoh juga buat adik-adiknya ngelihat kakaknya, kakak gue ternyata kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan dan tidak lari. Itu juga menjadi panutan buat adik-adik lo, buat ya kakak lo juga. Oh gila, nih keluarga gue nih kalau menyelesaikan nggak bikin malu, dia nggak lari dari tanggung jawab gitu Pak. Oke. Gue tuh apa? Kenapa aku mau nanya? Ini kan ada berita. Nah ini siapa sih nanya-nanya? Itu siapa sih? Dari tadi dia nggak nanya, pas dia mau nanya lu gituin. Kan selama ini kan kagak ada yang tahu ya kan pasangan Argasnya. Ini pasangannya Arga. Ya pantesan Arga ya maksudnya gitu. Harganya berapa lu? Ya Arga, aku mau nanya. Ada berita miring. Emang bener katanya ngasih nafkah ke istri cuma 250? Enggak, beritanya miring ditanjakan. Gimana sih maksudnya? Maksudnya yang mau dilempengin gitu. Bener apa enggak? Yang 250? Iya. Ya betul. Itu karena waktu sebelum terjun di dunia entertain, Om Raffi mungkin tahu Papa bikin aplikasi WLC itu. Itu agak kerja di situ. Jadi di saat Papa bikin ini, agak kan ada masalah udah nikah nih. Agak bingung, agak mau cari kerja apa di Bogor. Akhirnya agak nanya sama Papa, gimana nih Pak? Tapi sebelum itu juga agak sampai kayak jujur ya, ini belum pernah agak kasih tahu juga. Agak sampai nyapu ngepel itu di rumah demi 50.000. Jadi ayo pekerjakan saya. Iya, akhirnya Papa pas lihat, oh iya ini anak mau nih. Akhirnya dibawa untuk kerja menjadi R&D-nya Papa.
Di tesnya kerja di rumah dulu. Iya, kerja di rumah dulu di tesnya. Mungkin ya agak nggak tahu, cuman agak Digaji kepikiran 50.000. untuk itu. Jadi pas udah kerja sama papa cuma ngomong, gua cuman gaji lu segini gak? Lu atur deh duit lu. Akhirnya agak ngobrol, agak berdiskusi lah sama istri agak, gimana nih agak, gue pendapatan cuma segini gitu. Nggak apa-apa gak katanya, yang penting lu ada niat. Jadi akhirnya ya udah per minggu segini dulu ya, karena gue takutnya ada gini apa segala macam. Ya. Iya. Sedikit gue tambahin boleh ya. Jadi menanggapi isu-isu seperti itu seminggu atau sebulan 150.000 memang benar. Itu jauh sebelum Renaga seperti sekarang ini. Karena memang dulu itu dia memang Sedang berjuang. belum punya kerjaan. Akhirnya Ferdi itu kan keras sama anak-anaknya, semua keras, nggak ada dikasih fasilitas apapun sama Ferdi gitu kan. Jadi Ada mampu lah. mampu lah gitu kan. Akhirnya dia begitu. Jadi dan sebenarnya pun nggak begitu juga gitu. Tahu lah kalau suami istri berantem, atau apalagi wanita bukan pasti hal yang terkecil aja yang dikeluarin kan, ibaratnya itu kan hal yang wah ini lagi berantem nih ya. Makanya untuk memediasi seperti itu, saya dan Ferdi pun juga akhirnya pakai cara kekeluargaan, nggak perlu pakai lawyer. Banyak lawyer yang nelfon ke gua gitu, apalagi soal artis bermasalah itu pasti manajer yang paling handphone gua sampai drop gitu ke semua wartawan, semua apa telepon gua, tapi gua entertain gitu kan, yang tidak bisa di entertain itu kan netizen. Artinya ini buat teman-teman juga semuanya di luar sana untuk memakai media sosial itu harus cakep, ya, harus pintar dan bijak gitu. Jangan apa-apa di media sosial. Akhirnya apa? Case mereka berkeluarga kelar, sosial media tetap main. Akhirnya apa? Kemarin kita lihat juga akhirnya adik iparnya Renaga malah diserang lagi netizen gitu, bilang lu pansus lah apa, sebenarnya kan Padahal tidak. semuanya sudah selesai. Padahal semuanya sudah selesai gitu. Jadi ya, itulah. Ya. Dan kita pun dan gua pun juga sebagai manajer menyikapi cuitan-cuitan dari Instagram, Twitter kita santai aja gitu. Artinya Karena udah masuk area publik ya. Area publik gitu. Artinya apa? Kita tidak perlu terlena gitu. Kalau kita bicara juga tentang semua yang komen-komen itu, artinya apa? Sekian puluh ribu follower dia itu yang komen cuma sekian ribu. Nah kita bisa analisa sendiri lah. Berapa gitu. persennya saja. Tapi yang gitu. jelas sekarang sudah semuanya aman. Kembali seperti seharusnya. Gua takutnya ini netizennya dia nih. Kan udah pasti. Tapi udah pasti. FVP itu selalu apa sih keinginan netizen Iya, benar. dilengkapi, Keinginan netizen kita dipenuhi. harus lengkapi. Ini ada permintaan netizen untuk menghadirkan anak muda yang menginspirasi. Boleh, hari ini kita akan hadirkan nih. 15 tahun usianya tapi sudah jadi mahasiswa kedokteran. Nah, kalau gitu kemana-mana jangan. Jangan mana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di FVP Korea Pagi.